Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya ingin memahami dengan membaca tentang daftar istilah dalam proposal disertasi saya. Adapun daftar istilah tersebut antara lain: yang pertama, sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi adalah software atau perangkat lunak yang dirancang untuk menganalisis dan memberikan saran atau rekomendasi kepada pengguna. 2. Destinasi wisata. Destinasi wisata adalah lokasi atau tempat yang dikunjungi oleh wisatawan. 3. Blockchain. Blockchain adalah teknologi distribusi data yang memungkinkan pencatatan transaksi secara aman dan transparan. Ini terdiri dari rantai blok yang terhubung, di mana setiap blok berisi catatan transaksi yang tidak dapat diubah. Yang keempat, sparse data. Sparse data. Sparse data adalah kondisi jarangnya data-data tersebut menyebabkan sistem rekomendasi tidak berjalan maksimal. Yang kelima, cold start problem. Cold start problem adalah tantangan dalam sistem rekomendasi ketika sulit untuk membuat rekomendasi akurat karena kurangnya data atau tentang pengguna atau item baru. Yang keenam, serendipity, yaitu faktor kebetulan di mana pengguna diberi saran atau rekomendasi suatu item tak terduga. Yang ketujuh, content based filtering atau CBF, yaitu suatu metode dalam sistem rekomendasi di mana pengguna akan mendapatkan rekomendasi berdasarkan data deskripsi item yang tersedia. Yang kedelapan, collaboration filtering atau CF, yaitu suatu metode dalam sistem rekomendasi di mana pengguna akan mendapatkan rekomendasi berdasarkan pada karakteristik dari pengguna lain. Kemudian hybrid recommendation system, suatu metode dalam sistem rekomendasi yang menggabungkan pendekatan content based filtering dan collaborative filtering. Yang ke-10, mean absolute error (MAE), metrik evaluasi yang mengukur rata-rata dari selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya, digunakan untuk mengukur akurasi model. Yang ke-11, root mean square error atau RMSE, metrik evaluasi yang mengukur akar rata-rata dari kuadrat selisih antara prediksi dan nilai sebenarnya. Ini juga digunakan untuk mengukur akurasi model dengan penekanan pada kesalahan besar. 12. Rating. Rating adalah penilaian atau peringkat yang diberikan untuk item yang diberikan pengguna untuk item tertentu. 13. Non-rating, penilaian atau peringkat yang sudah diketahui atau tersedia dalam dataset. 14. Unknown rating, penilaian atau peringkat yang belum diketahui atau tidak tersedia dalam dataset. 15. Neural network, model komputasi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia.
Ini terdiri dari neuron buatan yang terorganisir dalam lapisan untuk memproses informasi. 16. Neural Collaboration Filtering. Pendekatan dalam sistem rekomendasi yang menggunakan jaringan saraf untuk memodelkan hubungan kolaboratif antara pengguna dan item, membantu membuat rekomendasi yang lebih akurat. 17. Artificial Intelligence. Software atau perangkat lunak yang memungkinkan komputer mengerjakan tugas dengan kemampuan berpikir seperti manusia. Ini mencakup pemrosesan bahasa alami, pengenalan pola, perencanaan, dan pemecahan masalah. Kemudian 18, Machine Learning. Subbidang dari Artificial Intelligence yang fokus pada pengembangan algoritma dan model statistik sehingga memungkinkan komputer untuk belajar dari data. 19. Deep Learning. Subbidang dari Machine Learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan, Deep Neural Network. Model ini mampu untuk mengekstraksi fitur secara otomatis dari data yang kompleks. 20. Data Science, keilmuan ilmiah yang mencakup pengumpulan, analisis, interpretasi, pengorganisasian, dan presentasi data untuk mendukung pengambilan keputusan dan pemahaman suatu fenomena. Peer-to-peer. Jaringan komputer di mana komputer atau perangkat komunikasi secara langsung satu sama lain tanpa melibatkan server pusat. Kemudian 22, jaringan komputer terdistribusi. Jaringan komputer terdistribusi adalah jaringan komputer di mana tugas dan sumber daya komputasi. 23, model. Representasi abstrak dari suatu sistem atau proses yang membantu dalam pemahaman, analisis, dan prediksi. Dalam konteks data science, model sering digunakan untuk memprediksi hasil berdasarkan data yang diberikan. 24. Pemodelan. Pemodelan adalah proses membangun model matematika atau komputasional untuk merepresentasikan suatu sistem atau fenomena di dunia nyata dengan tujuan memahami, menganalisis, atau meramalkan perilaku. 25. Dimensi. Dalam konteks data, dimensi merujuk pada karakteristik atau atribut yang menggambarkan suatu dataset. Dimensi seringkali mencakup variabel atau fitur yang dianalisis. 26. Hashing. Sebuah metode yang bertujuan untuk sebuah proses yang bertujuan untuk mengubah data dengan ukuran besar ke dalam nilai yang lebih kecil serta unik. 27. Kriptografi. Kriptografi adalah ilmu atau seni melindungi informasi melalui teknik-teknik seperti enkripsi untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data. 28. Enkripsi, proses mengubah informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dimengerti tanpa adanya kunci enkripsi. Ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan data. 29. Deskripsi, proses mengembalikan data yang telah dienkripsi ke bentuk semula menggunakan kunci dekripsi yang sesuai. Supervised learning,
adalah jenis pembelajaran mesin di mana model dilatih menggunakan dataset yang berisi pasangan input dan output yang telah diberi label dengan tujuan untuk membuat prediksi atau klasifikasi. Unsupervised learning, jenis pembelajaran mesin di mana model dilatih menggunakan dataset yang tidak memiliki label. Untuk tujuan utamanya adalah menemukan pola dan atau struktur dalam data tanpa panduan eksternal. Kemudian latent factors, faktor-faktor yang tidak terlihat secara langsung tetapi dipelajari oleh model, sering digunakan dalam collaborative filtering. Kemudian matrix factorization, teknik dalam collaborative filtering di mana matriks item dan pengguna diuraikan menjadi matriks faktor untuk memperoleh representasi laten. Pengaruh yang mungkin ada dalam data atau model yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam rekomendasi. Kumpulan fakta data angka atau informasi yang dapat diukur atau dihitung. Kemudian 36 dataset, kumpulan data yang biasanya terkait dan diorganisir sedemikian rupa untuk tujuan analisis dan penelitian. Kemudian data training. Data training adalah bagian dari dataset yang digunakan untuk melatih model atau algoritma. 38 data testing. Data testing adalah bagian dari dataset yang digunakan untuk menguji kinerja model setelah dilatih dengan data training. Demikian seluruh daftar istilah yang ada di dalam proposal disertasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.